Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada seorang filsuf Stoik yang akan Anda temukan sangat menarik, Epictetus. Lahir dalam perbudakan, ia menghadapi kesulitan sejak awal, namun ia berhasil bangkit di atas keadaan yang dihadapinya dengan cara yang benar-benar stoik. Meskipun menjalani kehidupan yang bagi kebanyakan orang tak tertahankan, Epictetus tidak membiarkan kondisi eksternalnya mendefinisikan dunia batinnya. Ia fokus pada apa yang bisa dikendalikannya, yakni pikirannya dan reaksinya. Ini seperti konsep stoik bahwa Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan peristiwa di luar diri Anda. Kemudian, ia menjadi seorang filsuf terkemuka yang mengajarkan stoikisme dan menginspirasi banyak orang. Ia menekankan pentingnya hidup sesuai dengan alam dan menguasai keinginan kita. Ajarannya seperti panduan untuk menemukan kedamaian dan kepuasan tidak peduli apapun yang kehidupan lemparkan kepada Anda. Jadi, ketika Anda menghadapi tantangan hidup atau mencari makna yang lebih dalam, ingatlah Epictetus. Kisah dan kebijaksanaan Stoiknya dapat menjadi lentera dalam kegelapan, membantu Anda menavigasi perjalanan Anda dengan ketahanan dan kekuatan batin. Mari kita menyelami dunianya yang penuh dengan stoikisme dan temukan permata kebijaksanaan yang ditawarkannya untuk kehidupan kita sendiri. Satu-satunya hal yang saya minta dari Anda adalah untuk tidak melewatkan video ini dengan cara apapun. Jika Anda di sini, anggap diri Anda berbeda dari kebanyakan orang, anggap diri Anda pengecualian. Sekarang, bertindaklah seperti itu dan jangan lewatkan bagian manapun dari kontennya. 1. Amor fati, menerima nasib Anda. Ada konsep stoik yang menarik yang disebut amor fati, yang pada dasarnya berarti mencintai nasib Anda. Ini tentang menerima bukan hanya hal-hal baik yang terjadi dalam hidup tetapi juga tantangan dan kemunduran. Bayangkan melihat setiap hambatan sebagai kesempatan untuk pertumbuhan dan transformasi. Seperti mengatakan, "Hei hidup, lemparkan apa saja padaku dan aku akan menemukan cara untuk memanfaatkannya sebaik mungkin." Hidup itu tidak terduga, bukan? Kadang-kadang, hal-hal tidak berjalan sesuai rencana kita, dan disitulah amor fati masuk. Ia mendorong kita untuk menerima tangan yang kita terima dan menemukan cara untuk mengubah bahkan situasi terberat menjadi sesuatu yang positif. Ini tentang ketahanan, tentang mengatakan, "Aku tidak akan membiarkan keadaan mendefinisikan diriku, aku yang akan mendefinisikan bagaimana aku meresponsnya." 2. Melayani orang lain, berkontribusi untuk kebaikan bersama. Saya selalu terinspirasi oleh gagasan stoik tentang melayani orang lain. Ini bukan hanya tentang menjadi tidak mementingkan diri sendiri, tetapi juga tentang memahami bahwa ketika kita berkontribusi secara positif pada komunitas kita atau dunia, itu tidak hanya menguntungkan orang lain tetapi juga membawa rasa tujuan dan kepuasan yang mendalam dalam hidup kita sendiri. Ini seperti siklus indah memberi dan menerima. Pikirkan tentang itu, ketika Anda membantu seseorang atau memberikan dampak positif dalam hidup mereka, itu seperti menanam benih kebaikan dan benih itu tumbuh bukan hanya dalam hidup mereka tetapi juga dalam hidup Anda. Anda merasakan hubungan ini, membuat perbedaan yang bermakna. Ini adalah pengingat bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan ini, kita semua saling terhubung. 3. Memento mori, ingatlah kematianmu. Pernahkah Anda mendengar tentang memento mori? Ini adalah frasa Latin yang berarti ingatlah bahwa Anda akan mati. Saya tahu ini mungkin terdengar sedikit suram pada awalnya, tetapi sebenarnya ini adalah pengingat yang kuat untuk menjalani setiap hari sepenuhnya. Bayangkan bangun setiap pagi dengan pemikiran bahwa hari ini mungkin adalah hari terakhir Anda. Ini adalah panggilan untuk menghargai hidup, menghargai momen, dan membuat setiap hari berarti. Memento mori bukan tentang memikirkan kematian, tetapi tentang merangkul hidup dengan rasa urgensi dan tujuan. Ini seperti memiliki suara kecil di kepala Anda yang mengatakan, "Hei, waktu itu berharga. Jangan membuangnya pada hal-hal yang tidak penting." Ini tentang memprioritaskan apa yang benar-benar membawa Anda kegembiraan dan kepuasan, baik dalam tindakan maupun hubungan Anda. 4. Disiplin diri, kompas internal Anda. Disiplin diri itu seperti memiliki kompas internal Anda sendiri. Ini adalah kemampuan untuk tetap berada di jalur dan fokus,
terutama ketika hidup menghadirkan gangguan atau godaan. Ini tentang membuat pilihan yang sejalan dengan tujuan jangka panjang Anda, bahkan ketika jalur mudah mungkin membawa Anda menyimpang. Anggaplah ini sebagai rahasia untuk mencapai impian Anda. Ini tentang mengambil tindakan konsisten, bahkan ketika Anda tidak merasa ingin melakukannya. Disiplin diri membantu Anda membangun kebiasaan baik, baik dalam pekerjaan, kesehatan, atau pertumbuhan pribadi Anda. Ini seperti memiliki teman yang membuat Anda bertanggung jawab kepada diri terbaik Anda. 5. Rutinitas pagi, blueprint untuk sukses. Bayangkan rutinitas pagi Anda sebagai fondasi hari Anda. Ini adalah waktu sengaja di pagi hari di mana Anda menetapkan nada untuk bagaimana sisa hari akan berkembang, apakah itu meditasi, olahraga, atau sekadar merencanakan hari Anda. Ini adalah cara untuk memulai dengan tujuan dan kejelasan. Rutinitas pagi adalah seperti cetak biru harian Anda untuk sukses. Ini bukan tentang menjadi kaku, tetapi tentang menciptakan ruang untuk perawatan diri dan pertumbuhan pribadi. Ketika Anda memulai hari dengan sengaja, luar biasa bagaimana hal itu secara positif mempengaruhi produktivitas dan kesejahteraan Anda secara keseluruhan. Ini seperti memberikan diri Anda awal yang baik dalam maraton kehidupan. 6. Esensialisme, menyederhanakan hidup Anda. Esensialisme adalah tentang menyederhanakan hidup Anda. Pikirkan ini seperti merapikan, bukan hanya ruang fisik Anda tetapi juga pikiran Anda. Ini tentang mengenali apa yang benar-benar penting dan fokus pada itu sambil melepaskan gangguan yang tidak perlu. Dengan melakukan ini, Anda menciptakan ruang untuk hal-hal yang penting. Bayangkan hidup Anda seperti sebuah ruangan yang dipenuhi dengan berbagai objek, beberapa berharga, beberapa sampah, dan beberapa hanya mengambil ruang. Esensialisme adalah seperti melalui ruangan itu, mengidentifikasi barang berharga dan menyingkirkan kekacauan. Ini tentang mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai atau tujuan Anda dan ya pada apa yang benar-benar penting. Praktik ini membawa kejelasan dan rasa tujuan dalam hidup Anda. 7. Adaptabilitas, menerima perubahan. Hidup bisa tidak terduga, bukan? Jadi adaptabilitas adalah seperti kekuatan super Anda dalam menghadapi perubahan. Ini tentang menjadi fleksibel dan menemukan cara baru ke depan ketika hal-hal tidak berjalan sesuai rencana. Alih-alih terjebak, Anda berputar dan memanfaatkan situasi yang menantang. Pikirkan ini seperti menjadi pohon bambu dalam badai, ia membengkok dan bergoyang dengan angin tetapi tidak patah. Adaptabilitas adalah tentang tidak melawan perubahan tetapi menerimanya sebagai kesempatan untuk tumbuh. Ini adalah pola pikir yang mengatakan, saya bisa menghadapi apapun yang hidup lemparkan kepada saya. Ini membantu Anda berkembang dalam dunia yang terus berubah. 8. Tindakan lebih penting dari informasi. Mengubah mimpi menjadi kenyataan. Bayangkan memiliki semua pengetahuan ini tetapi tidak pernah menerapkannya. Tindakan adalah tempat keajaiban terjadi. Ini tentang mengambil langkah pertama itu, bahkan jika itu kecil. Alih-alih hanya mengumpulkan informasi, inilah cara Anda mengubah mimpi menjadi kenyataan. Pikirkan ini seperti ini, bayangkan Anda memiliki peta harta karun dengan semua petunjuk untuk menemukan harta tersembunyi. Mengetahui peta itu adalah satu hal, tetapi mengambil tindakan untuk mengikuti petunjuk dan menggali harta adalah hal lain. Tindakan mengubah potensi menjadi hasil nyata. Ini seperti memiliki keberanian untuk berlayar mencari impian Anda daripada hanya membaca tentang tanah jauh. 9. Toleran dengan orang lain, ketat dengan diri sendiri, menyeimbangkan belas kasihan dan peningkatan diri. Yang satu ini semua tentang keseimbangan. Ini tentang bersabar dan memahami saat berurusan dengan orang lain tetapi juga memegang diri Anda pada standar tinggi untuk pertumbuhan pribadi. Ini seperti bersikap baik kepada orang lain tetapi juga mendorong diri Anda untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda. Menyeimbangkan toleransi dengan disiplin diri bisa menjadi tarian yang halus. Ini tentang mengenali bahwa kita semua berada dalam perjalanan unik kita sendiri dan kadang-kadang orang mungkin tidak memenuhi harapan kita. Alih-alih menghakimi, ini tentang menawarkan pengertian dan dukungan. Pada saat yang sama, penting untuk menetapkan standar tinggi untuk pertumbuhan dan perkembangan Anda sendiri.
Ini seperti menjadi pelatih yang ramah bagi diri Anda sendiri, mendorong Anda untuk mencapai potensi penuh Anda. 10. Ketahanan, bangkit kembali dari tantangan hidup. Anda tahu, hidup bisa melemparkan beberapa pukulan yang cukup keras, bukan? Disitulah ketahanan masuk. Ini seperti memiliki tulang belakang yang kuat dan fleksibel yang membantu Anda bangkit kembali dari kemunduran dan masa sulit. Alih-alih melihat hambatan sebagai penghalang jalan, Anda melihatnya sebagai peluang untuk tumbuh. Ini tentang mengembangkan ketangguhan mental untuk menghadapi kesulitan langsung dan keluar lebih kuat. 11. Empati, memahami orang lain. Pernahkah Anda berpikir tentang apa rasanya berjalan dengan sepatu orang lain? Itulah yang dimaksud dengan empati. Ini adalah kemampuan untuk benar-benar memahami dan berbagi perasaan orang lain. Ini seperti mengatakan, aku melihatmu, aku mendengarmu, dan aku ada untukmu. Empati memupuk hubungan yang mendalam dengan orang lain dan membantu kita menavigasi kompleksitas hubungan manusia dengan belas kasih dan kebaikan. 12. Mindfulness, hadir dalam momen. Pernahkah Anda menangkap diri Anda sendiri khawatir tentang masa lalu atau stres tentang masa depan? Mindfulness adalah penawarnya. Ini tentang hadir sepenuhnya dalam momen, menghargai saat ini. Ini seperti menikmati rasa hidangan lezat atau merasakan hangatnya sinar matahari di kulit Anda saat berjalan. Mindfulness membawa ketenangan dan kejelasan dalam hidup Anda, membantu Anda bebas dari cengkeraman kecemasan dan stres. 13. Tujuan, menuntun hidup Anda. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa tujuan hidup saya? Itu adalah pertanyaan besar, tetapi Stoikisme menawarkan panduan. Tujuan Anda adalah seperti bintang utara Anda yang menuntun keputusan dan tindakan Anda. Ini seperti memiliki misi yang memberi makna dan arah pada hidup Anda. Ini tentang bangun setiap hari dengan rasa mengapa Anda melakukan apa yang Anda lakukan. Tujuan memicu semangat dan dorongan Anda, membantu Anda mengatasi tantangan dengan tekad. 14. Pembelajaran berkelanjutan, tidak pernah berhenti tumbuh. Pikirkan hidup sebagai perjalanan tanpa akhir untuk tumbuh dan belajar. Stoikisme mendorong kita untuk tidak pernah berhenti mencari pengetahuan. Ini seperti mengatakan, aku adalah murid kehidupan dan selalu ada sesuatu yang baru untuk ditemukan. Pembelajaran berkelanjutan menjaga pikiran Anda tajam, wawasan Anda luas, dan perspektif Anda segar. Ini seperti menambahkan warna-warna cerah pada kanvas cerita hidup Anda. 15. Rasa syukur, menghitung berkah Anda. Pernahkah Anda berhenti untuk berpikir tentang semua hal yang Anda syukuri? Rasa syukur adalah seperti pelukan hangat untuk jiwa Anda. Ini tentang mengenali dan menghargai orang-orang, pengalaman, dan hal-hal yang memperkaya hidup Anda. Ini seperti mengatakan, terima kasih, semesta, untuk semua momen indah ini. Rasa syukur mengalihkan fokus Anda dari apa yang kurang menjadi apa yang Anda miliki, mengisi hati Anda dengan kepuasan. 16. Kesabaran, menguasai seni menunggu. Dalam dunia yang serba cepat, kesabaran adalah seperti permata langka. Ini adalah kemampuan untuk menunggu dengan tenang tanpa merasa frustrasi. Ini seperti berdiri dalam antrean panjang di toko grosir dan tidak merasa perlu terburu-buru. Kesabaran adalah keterampilan berharga yang membantu Anda menjaga ketenangan saat menghadapi penundaan atau situasi yang menantang. Ini seperti memiliki kekuatan super yang menjaga stres tetap jauh. 17. Kebaikan, tindakan kecil, dampak besar. Anda tahu, tindakan kecil kebaikan dapat memiliki dampak besar pada hari seseorang. Kebaikan adalah seperti menaburkan sedikit sihir dimanapun Anda pergi. Ini tentang menjadi perhatian dan berbelas kasih, bukan hanya kepada orang lain tetapi juga kepada diri sendiri. Ini seperti mengatakan, aku memilih kebaikan di dunia di mana aku bisa menjadi apa saja. Kebaikan menciptakan efek riak positif yang menyebar jauh dan luas. 18. Keberanian, menghadapi ketakutan Anda. Kita semua merasa takut kadang-kadang, itu sangat normal. Tetapi keberanian adalah seperti melangkah ke arena meskipun ada ketakutan. Ini seperti mengatakan, aku mengakui ketakutanku, tetapi aku tidak akan membiarkannya menahanku. Keberanian memberdayakan Anda untuk menghadapi tantangan secara langsung,
Apakah itu berbicara untuk apa yang Anda yakini atau mengejar impian Anda? Ini seperti memiliki pejuang batin yang tangguh. 19. Kesederhanaan, kurang lebih banyak. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa kesederhanaan bisa sangat membebaskan? Ini tentang merapikan, bukan hanya ruang fisik Anda tetapi juga pikiran Anda. Kesederhanaan adalah seperti Marie Kondo kehidupan Anda. Ini tentang melepaskan apa yang tidak melayani Anda dan fokus pada apa yang benar-benar penting. Kesederhanaan mengurangi kepanikan dan membawa rasa tenang dan kejelasan. 20. Kejujuran, fondasi kepercayaan. Kejujuran adalah seperti fondasi kokoh sebuah rumah. Ini adalah dasar dari kepercayaan dan integritas dalam semua hubungan Anda. Menjadi jujur berarti berkata benar dalam kata-kata dan tindakan Anda, bahkan ketika itu sulit. Ini seperti mengatakan, aku menghargai kejujuran dan aku akan tetap setia padanya. Kejujuran membangun kepercayaan, dan kepercayaan membangun hubungan yang kuat dengan orang lain. 21. Gaya hidup sehat, merawat tubuh dan pikiran Anda. Pikirkan tubuh dan pikiran Anda sebagai kuil. Gaya hidup sehat adalah seperti memberikan kuil itu perawatan dan penghormatan yang pantas. Ini tentang olahraga teratur, diet seimbang, dan perawatan diri. Merawat kesehatan fisik dan mental Anda tidak hanya membuat Anda merasa lebih baik tetapi juga mempersiapkan Anda untuk menghadapi tantangan hidup dengan vitalitas. 22. Memaafkan, melepaskan dendam. Pernahkah Anda menyimpan dendam dan merasa itu seperti beban berat? Memaafkan adalah seperti membebaskan diri Anda dari beban itu. Ini tentang melepaskan amarah dan dendam terhadap orang lain. Memaafkan bukan tentang membenarkan tindakan seseorang, tetapi tentang melepaskan diri dari rantai emosional masa lalu. Ini seperti mengatakan, aku memilih kedamaian daripada menyimpan rasa sakit. 23. Menghormati, memperlakukan orang lain dengan martabat. Menghormati adalah seperti aturan emas, perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Ini tentang menunjukkan perhatian dan kesopanan kepada setiap individu, terlepas dari latar belakang, keyakinan, atau perbedaan mereka. Menghormati memupuk harmoni dan pemahaman di dunia yang beragam. Ini seperti mengatakan, aku menghormati nilai yang melekat pada setiap orang. 24. Optimisme, pandangan yang lebih cerah. Bahkan dalam saat-saat tergelap, optimisme adalah seperti mercusuar cahaya. Ini adalah keyakinan bahwa segalanya bisa menjadi lebih baik, tidak peduli seberapa sulit kelihatannya. Optimisme adalah pandangan positif tentang kehidupan yang dapat membantu Anda menghadapi badai dengan hati yang penuh harapan. Ini seperti memiliki disposisi cerah yang memancarkan positif kepada orang-orang di sekitar Anda. 25. Tanggung jawab, mengendalikan pilihan Anda. Mengambil tanggung jawab atas pilihan dan tindakan Anda adalah seperti menjadi kapten kapal Anda. Ini tentang mengakui kesalahan Anda dan belajar dari mereka. Tanggung jawab berarti menyadari bahwa keputusan Anda membentuk arah hidup Anda. Ini seperti mengatakan, aku adalah penulis dari ceritaku sendiri, dan aku akan menulisnya dengan integritas. 26. Keseimbangan, harmoni dalam segala hal. Bayangkan hidup sebagai tindakan penyeimbangan yang halus. Keseimbangan adalah seperti memastikan bahwa tidak ada area hidup Anda yang terlalu berat. Ini tentang harmoni dalam pekerjaan, hubungan, dan pertumbuhan pribadi. Keseimbangan mencegah kelelahan dan membantu Anda menjalani hidup yang seimbang. Ini seperti mengatakan, aku akan menyeimbangkan prioritasku untuk mempertahankan keseimbangan. 27. Fokus, satu tugas pada satu waktu. Dalam dunia penuh gangguan, fokus adalah seperti kekuatan super. Ini adalah kemampuan untuk berkonsentrasi pada satu tugas pada satu waktu, menghindari godaan gangguan konstan. Fokus meningkatkan produktivitas dan efektivitas. Ini seperti mengatakan, aku akan hadir dan sepenuhnya terlibat dalam apa yang aku lakukan sekarang. 28. Kerendahan hati, menerima ketidaksempurnaan Anda. Tidak ada dari kita yang sempurna, bukan? Disitulah kerendahan hati masuk. Ini seperti mengatakan, aku memiliki kekurangan dan itu tidak apa-apa. Kerendahan hati adalah tentang mengenali keterbatasan Anda dan mengakui bahwa Anda tidak memiliki semua jawaban.
Ini seperti memiliki semangat yang bisa diajari, terbuka untuk belajar dari orang lain. 29. Beradaptasi, menerima aliran kehidupan. Hidup adalah seperti sungai yang selalu mengalir dan berubah. Menerima perubahan adalah seperti menjadi navigator yang terampil, menyesuaikan arah Anda sesuai kebutuhan. Alih-alih melawan perubahan, Anda mengikuti arus. Ini seperti mengatakan, aku akan beradaptasi dan tumbuh dengan arus kehidupan yang selalu berubah. 30. Pola pikir, kekuatan perspektif. Pernah mendengar pepatah, semuanya ada di kepala Anda? Pola pikir Anda membentuk realitas Anda. Pola pikir pertumbuhan adalah seperti meyakini bahwa usaha dan pembelajaran dapat. 31. Refleksi diri, cermin jiwa. Refleksi diri adalah seperti melihat ke dalam cermin untuk jiwa Anda. Ini adalah mengambil waktu untuk introspeksi dan memahami pikiran, emosi, dan tindakan Anda. Ini seperti mengatakan, biarkan aku mengenal diriku lebih baik. Refleksi diri membantu Anda tumbuh, membuat keputusan yang lebih baik, dan menemukan kedamaian batin. 32. Penerimaan ketidaksempurnaan, merangkul kemanusiaan Anda. Kita semua membuat kesalahan, itu adalah bagian dari menjadi manusia. Penerimaan ketidaksempurnaan adalah seperti memberi diri Anda izin untuk tidak sempurna. Ini tentang mengatakan, aku akan belajar dari kekuranganku dan terus tumbuh. Prinsip ini mengingatkan kita bahwa kesempurnaan adalah tujuan yang tidak realistis dan tidak apa-apa untuk tersandung di sepanjang jalan. 33. Investasi dalam pembelajaran, mata uang pertumbuhan. Bayangkan pengetahuan sebagai peti harta karun, berinvestasi dalam pembelajaran adalah seperti mengisinya dengan permata. Ini adalah komitmen berkelanjutan untuk memperluas wawasan Anda, memperoleh keterampilan baru, dan mendapatkan perspektif baru. Ini seperti mengatakan, aku tidak akan pernah berhenti berinvestasi pada diriku sendiri. Pembelajaran memicu pertumbuhan pribadi Anda dan menjaga pikiran Anda tetap hidup. 34. Mengagumi orang lain, menghargai dan merayakan. Mudah untuk mengagumi bakat atau pencapaian seseorang, bukan? Mengagumi orang lain adalah seperti menghargai sebuah karya seni yang indah. Ini tentang mengenali dan merayakan kualitas, keterampilan, atau pencapaian mereka yang ada di sekitar Anda. Ini seperti mengatakan, aku melihat kehebatanmu dan aku menghormatinya. Kekaguman membangun hubungan positif dan mendorong komunitas yang mendukung. 35. Mencintai tanpa syarat, hati tanpa kondisi. Cinta tanpa syarat adalah seperti mata air tak berujung dari kasih sayang. Ini tentang mencintai seseorang dengan dalam tanpa harapan atau kondisi apapun. Ini seperti mengatakan, aku mencintaimu apa adanya, tidak peduli apapun. Prinsip ini memupuk hubungan yang mendalam dan membawa rasa hangat dan rasa memiliki. 36. Membina hubungan, memelihara ikatan. Sama seperti taman membutuhkan perawatan untuk tumbuh subur, hubungan memerlukan pembinaan. Membina hubungan adalah seperti merawat taman yang indah. Ini tentang menginvestasikan waktu dan usaha dalam memelihara koneksi dengan keluarga, teman, dan orang tercinta. Ini seperti mengatakan, aku menghargai ikatan kita dan aku akan berusaha untuk memperkuatnya. Membangun hubungan yang bermakna memperkaya hidup Anda dan membawa kegembiraan. 37. Ketepatan waktu, menghargai waktu. Waktu adalah sumber daya berharga, dan ketepatan waktu adalah seperti isyarat penghormatan. Menjadi tepat waktu berarti menghargai tidak hanya waktu Anda tetapi juga waktu orang lain. Ini seperti mengatakan, aku menghormati komitmen kita dengan datang tepat waktu. Ketepatan waktu meningkatkan keandalan dan membangun kepercayaan dalam hubungan Anda. 38. Keanggunan, ketenangan dan elegan. Keanggunan adalah seperti tarian anggun dalam interaksi sosial. Ini tentang menjaga ketenangan Anda bahkan dalam situasi yang menantang. Ini seperti mengatakan, aku akan merespons dengan anggun dan tenang. Keanggunan memancarkan rasa elegan dan kedewasaan, memperbaiki interaksi Anda dengan orang lain. 39. Menikmati momen, menemukan kegembiraan dalam kehadiran. Hidup dipenuhi dengan momen-momen berharga, dan menikmatinya adalah seperti menyesap anggur halus perlahan-lahan.
Ini tentang sepenuhnya menikmati dan menghargai momen-momen kecil yang indah yang seringkali tidak terlihat. Ini seperti mengatakan, momen ini adalah hadiah dan aku akan menikmatinya. Menikmati membawa rasa kepuasan dan mindfulness yang lebih dalam hidup Anda. 40. Kesadaran lingkungan, merawat planet kita. Planet kita adalah rumah kita, dan kesadaran lingkungan adalah seperti menjadi penjaga yang bertanggung jawab. Ini tentang membuat pilihan yang ramah lingkungan untuk mengurangi jejak karbon Anda dan melindungi lingkungan. Ini seperti mengatakan, aku akan melakukan bagianku untuk melestarikan bumi bagi generasi mendatang. Kesadaran lingkungan berkontribusi pada dunia yang berkelanjutan dan lebih sehat. 41. Kedermawanan, hati yang memberi. Kedermawanan adalah seperti air mancur kebaikan yang melimpah. Ini tentang dengan bebas berbagi sumber daya Anda, baik itu waktu, uang, atau dukungan kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun. Ini seperti mengatakan, aku akan menyebarkan cinta dan kelimpahan kepada mereka yang membutuhkan. Kedermawanan memupuk rasa kebersamaan dan niat baik. 42. Kedamaian batin, harmoni di dalam. Kedamaian batin adalah seperti memiliki oase yang tenang di tengah badai kehidupan. Ini adalah kemampuan untuk mempertahankan ketenangan dan kedamaian bahkan saat menghadapi tantangan. Ini seperti mengatakan, aku akan menemukan penghiburan dan kejelasan dalam kedalaman diriku. Kedamaian batin meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan emosional Anda. 43. Integritas, pilar kepercayaan. Integritas adalah seperti pilar yang tak tergoyahkan dari kepercayaan. Ini tentang menyelaraskan tindakan Anda dengan nilai-nilai Anda dan jujur bahkan ketika tidak ada yang melihat. Ini seperti mengatakan, aku akan tetap pada prinsipku dan melakukan yang benar. Integritas membangun kepercayaan dan rasa hormat dalam hubungan pribadi dan profesional Anda. 44. Ketenangan, menavigasi badai dengan ketenangan. Ketenangan adalah seperti tangan yang mantap dikemudi selama masa-masa sulit. Ini adalah kemampuan untuk menjaga ketenangan dan keluasan di bawah tekanan. Ini seperti mengatakan, aku akan menjaga pikiran yang jernih dan hati yang mantap di tengah kekacauan. Ketenangan meningkatkan pengambilan keputusan dan kualitas kepemimpinan Anda. 45. Keingintahuan, mata terbuka lebar. Keingintahuan adalah seperti haus yang tak pernah terpuaskan akan pengetahuan dan pemahaman. Ini adalah keinginan untuk menjelajah, belajar, dan bertanya tentang dunia di sekitar Anda. Ini seperti mengatakan, aku akan tetap terbuka pada ide-ide baru dan kemungkinan tanpa batas. Keingintahuan menjaga pikiran Anda tetap terlibat dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan. 46. Pemberdayaan, melepaskan potensi Anda. Pemberdayaan adalah seperti mata air kekuatan batin dan kepercayaan diri. Ini tentang mengenali kemampuan Anda sendiri dan menggunakannya untuk mencapai tujuan Anda dan membuat dampak positif. Ini seperti mengatakan, aku akan memanfaatkan potensiku untuk menciptakan perubahan positif. Pemberdayaan membantu Anda mengatasi hambatan dan tantangan. 47. Daya upaya, beradaptasi dan berkembang. Daya upaya adalah seperti pisau tentara Swiss untuk tantangan hidup. Ini adalah kemampuan untuk menemukan solusi kreatif dan memanfaatkan sumber daya yang terbatas. Ini seperti mengatakan, aku akan beradaptasi dan menemukan cara inovatif untuk mengatasi hambatan. Daya upaya meningkatkan keterampilan pemecahan masalah Anda. 48. Kerentanan, hati terbuka, koneksi terbuka. Kerentanan adalah seperti membuka hati Anda dan membiarkan orang lain melihat diri Anda yang sebenarnya. Ini tentang jujur dan transparan meskipun terasa tidak nyaman. Ini seperti mengatakan, aku akan merangkul ketidaksempurnaku dan terhubung pada tingkat yang lebih dalam dengan orang lain. Kerentanan memupuk hubungan dan kepercayaan yang tulus. 49. Keseimbangan, harmoni pikiran, tubuh, dan roh. Keseimbangan dalam pikiran, tubuh, dan roh adalah seperti mengorkestrakan simfoni kesejahteraan. Ini tentang memastikan bahwa kesehatan mental, fisik, dan spiritual Anda berada dalam harmoni. Ini seperti mengatakan, aku akan memelihara semua aspek diriku untuk hidup yang holistik dan memuaskan.
Keseimbangan meningkatkan kesehatan dan kebahagiaan secara keseluruhan. 50. Konsumsi yang penuh kesadaran, pilihan yang bijaksana. Konsumsi yang penuh kesadaran adalah seperti menjadi kurator yang cermat dalam hidup Anda sendiri. Ini tentang membuat pilihan yang bijaksana dalam apa yang Anda konsumsi, baik itu makanan, media, atau produk, dengan kesadaran akan dampaknya pada kesejahteraan Anda dan lingkungan. Ini seperti mengatakan, aku akan memilih dengan bijaksana, menyelaraskan nilai-nilaiku dengan pilihanku. Konsumsi yang penuh kesadaran mempromosikan keberlanjutan pribadi dan global. Penutup. Sebelum kita mengakhiri eksplorasi prinsip-prinsip stoik ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus atas partisipasi Anda dalam perjalanan ini. Waktu dan keterlibatan Anda sangat berarti bagi kami. Jika Anda merasa prinsip-prinsip stoik ini berharga, silakan tinggalkan komentar untuk berbagi pemikiran dan pengalaman Anda. Umpan balik Anda sangat dihargai, dan jika Anda menikmati konten ini, sebuah tanda suka sangat membantu dalam mendukung kami dan memberitahu kami bahwa Anda ingin melihat lebih banyak lagi. Jika Anda belum melakukannya, berlangganan saluran kami memastikan Anda akan tetap mendapatkan konten terbaru, termasuk lebih banyak wawasan tentang kebijaksanaan, filsafat, dan pertumbuhan pribadi. Terima kasih sekali lagi telah menjadi bagian dari perjalanan ini, dan kami berharap dapat berbagi lebih banyak kebijaksanaan dengan Anda di masa depan. Hingga saat itu, semoga Anda menemukan kepuasan dan kebijaksanaan di jalan pertumbuhan pribadi Anda.